Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas part 3 dari drop test simulation ya. Jadi sebelumnya itu kita masih menghasilkan simulasi yang cukup jelek karena beberapa elemen itu nembus ya. Seperti di part 2. Jadi beberapa elemen dari gelasnya ini tembus gitu ya. Nah, solusinya sebenarnya kita ubah aja base-nya menjadi rigid wall. Nah, rigid wall itu tidak bisa dilewati oleh elemen apapun, makanya bakal seperti ini, lebih realistis ya. Jadi ini contoh drop test yang agak realistis, walaupun ya ini retaknya ada di sini karena emang saya define ulang kriteria kegagalannya itu strain ketika 0,2 kalau nggak salah. Nah, di sini gini cara merubahnya ya. Pertama, oke, biar tampakannya lebih bagus, ini klik kanan, kemudian yang Z minus ini ya. Nah, ini kan ada part base ini, kita hapus dulu karena kita nggak perlu lagi, tapi ngapusnya nanti karena kita perlu sebagai referensi ya. Kita bikin rigid wall di create entity, create, kemudian pilih 3 nodes ya. Kita pilih dulu planar ya, atau flat apa planar ya, flat aja dulu coba ya. Flat berdasarkan 3D nodes 1, 2, 3. Jadi nodal-nodal ini kita pakai. Nah, seperti ini planar ya, kita ulang. Nah, planar aja ya. Planar lebih bagus. Jadi kita ulang coba. Create, kemudian planar, lalu pilih 3 nodal sebagai referensi. Oke, dia lebih rapi, lebih ya. Nah, seperti ini ya. Ini rigid wall sudah kita buat, artinya kita udah bisa menghapus base ini karena kita nggak perlu lagi dia. Kita delete aja. Nah, dia jadi kecil ya, mengecil, menyesuaikan dengan ukuran dari elemen ini. Oke, terus kita ubah materialnya ya, material plastik kinematiknya kita ubah nih 0,2%, 2% kita ubah jadi, kalau nggak salah saya udah ubah menjadi 0,2 plastik kinematik. Nah, 0,2 ya. Jadi tinggal kalian ubah 0,2 supaya nggak mudah rusak materialnya, karena kalau semakin besar failure strain semakin susah retak. Accept dan kemudian kita cek tadi rigid wall yang sudah kita buat ya. Nah, ini ada node set ID. Kalau emang kita pingin mendefine secara khusus nodal apa aja yang akan nggak boleh melewati rigid wall, kita bisa set. Tapi kalau zero, defaultnya zero, maka all nodes are slave to rigid wall. Artinya semuanya harus tidak boleh melewati rigid wall. Oke, terus jangan lupa kontaknya dihapus karena kontak ini melibatkan 2 part ya, jadi harus dihapus. Klik kanan, delete all, kemudian ya udah itu aja, dan kemudian di save. Setelah itu coba di running apakah ada error apa enggak.
Nah, ini running yang udah saya lakukan, yang barusan tadi kita lihat. Coba kita running lagi yang barusan dibuat. Kita run. Ya kurang lebih itu ya untuk menghasilkan simulasi yang ini ya, jadi lebih realistis, kemudian energinya juga saya rasa lebih masuk akal ya. Kita cek ya, total energi, sliding sama hourglass. Nah ini lebih konstan deh, jadi total energi itu harus konstan. Dan ini kalau kita mau lihat legendnya, yang biru itu adalah total energi, yang merah itu kinetic energy. Nah ini yang harus diserap ya, diserap sama deformasi dari gelas. Ini internal energi, ini deformasi dari gelas yang menyerap energi kinetik tadi. Dan ini cukup bagus ya, nggak ada sliding energinya kecil, hourglass juga kecil. Ya itu saja untuk hari ini part 3. Terima kasih.